Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Akhir dan ukti fillah, kembali lagi bersama saya Putri dan rekan saya Asia di podcast Al Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Nah, hari Allah ini ya. kita mau bahas tentang apa nih, Asia? Mau ngebahas tentang kemarin yang pertama itu kan kita ngebahas tentang nikah tuh, apa arti nikah, pengertian, dalil, hukum. Nah sekarang kita ngebahas tentang syarat dan rukun nikah. Kan memang nikah tuh mudah ya, Put. Jadi ada syarat-syaratnya juga gitu loh, bukan nikah langsung ini, tapi kan memang ada syarat dan rukunnya ya, seperti ada tuan kadi, wali dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Ustadz dari tim dakwah Solo Group. Wih, mantap tuh. Nah, sebelum kita lanjut ke materi dakwah kita hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari karyawan Wong Solo Group Simpang Banjarbaru, Muhammad Ridho. Kepada saudara Muhammad Ridho kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما Sadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada saudara Muhammad Ridho atas pembacaan Al-Quran yang begitu Masya Allah ya. Semoga dengan memulai dengan bacaan Al-Quran dapat menambah keberkahan pada podcast kita ini ya. Amin. Rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke materi, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, itu tadi Asia produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Ini ya dengan heating pad, jadi nggak perlu
nggak perlu listrik, nggak perlu api, tinggal tuang air ke heating padnya, bisa kita konsumsi di mana aja dalam kondisi yang panas. Wah, panas hingga suapan terakhir. Masya Allah. Tentunya di produk makan Ready Meal ini juga ada yang tanpa pemanas, jadi bisa kita panasin di rumah pakai microwave atau dikukus, direbus ya. Atau bisa juga sih kita bawa misalnya ke kantor atau kita bawa waktu camping gitu, waktu traveling. Nah, sangat memudahkan nih insya Allah dengan adanya makanku ini. Oke deh. Ya, kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Hamid. Kepada Ustadz Hamid kita persilahkan. Nah, jadi emang pembahasan nikah ini kan banyak, Bud. Jadi emang kita insya Allah akan membahas secara detail bersama Ustadz Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, udah nyaman? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Allahu Kalau Akbar. masuk suara Ustadz Hamid itu kayak tenang. Insya Allah kena gombal ini nih. Mbak-mbaknya udah mulai lebih kali ya kan. Waduh. Gimana kabarnya nih Mbak-mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Mbak Asia sehat, Mbak Putri Insya sehat. Allah, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kan emang kita episode pertama tentang bab nikah ini kan ngebahas tentang definisi nikah, apa arti itu nikah, dalilnya emang sudah dibahas tuntas bahwa nikah itu memang dipermudah. Di Wong Solo Group ini juga dipermudah oleh pimpinan kita. Nah, jadi kita pengen tahu nih Ustadz, syarat dan rukun itu gimana gitu loh. Apa Oke. aja sih Ustadz rukun nikah itu gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita perlu tahu dulu ya, sebelum melakukan segala sesuatu dalam Islam itu sudah diatur sedemikian halnya untuk kemudian menjadi mudah bagi umat yang melaksanakannya. Di dalam Islam, terutama dalam bab nikah ini, itu sebenarnya ada rukun dan syarat nikah. Yang pertama rukun dulu. Nah, kita mengerti apa sih sebenarnya rukun? Nah, rukun itu kalau dalam bahasa istilahnya adalah pokok. Pokok atau tiang. Ibarat kita bangun rumah, nah itu kan harus ada tiang-tiangnya. Kalau salah satu tiang itu tidak lengkap atau tidak sempurna, maka runtuhlah bangunan itu. Demikian halnya dalam satu amalan syariat seperti melaksanakan nikah dan sebagainya, itu ada rukun yang harus dipenuhi. Pondasinya. Nah, ini nggak boleh ditinggal satu pun. Karena ibarat gini, kalau rumah itu harus berdiri dengan 5 tiang atau 6 tiang. Maka kalau hilang satu tiang, wah kacau nih rumahnya. Jomplang. Bisa goyang, kena gempa bisa langsung roboh kan begitu. Nah, maka dalam pernikahan ini sendiri ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada mempelai pria atau pengantin laki-laki. Ya, Nggak mungkin ada ya. Kan nggak bisa nikah kalau ternyata di dalam pernikahan itu nikahnya Saya yang laki-laki nggak diri ada. saya sendiri. Nggak bisa. Baik, jadi harus ada siapa? Yang pertama rukun Mempelai. yang pertama atau pokok yang pertama harus ada mempelai pria. Nah, nggak bisa nikah kalau si pengantin laki-laki itu nggak ada di tempat itu. Jadi rukun. Itu Ustadz, di Ya. luar negeri kan ada fenomena juga tuh, ada kejadian gitu ya, menikah dengan menara, menikah Wah, dengan ini lagi tiang. betul. Nauzubillah ya. Yang lagi viral baru-baru ini itu menikah dengan kosmos katanya begitu. Oh iya. Ya, Karena jadi- dia masak. Jadi si putih pandai masak, ya kan? Menikah dengan kosmos. Nah, itu kan sesuatu yang nggak perlu dicontoh gitu kan, nggak perlu dicontoh, itu aneh-aneh seperti itu. Baik, sekali lagi untuk pokok yang pertama atau rukun yang pertama adalah harus adanya mempelai laki-laki, ya kan? Kemudian rukun yang kedua, pastinya kalau sudah ada mempelai laki-laki harus ada dong pasangannya. Nggak mungkin kan laki-laki menikah dengan tanpa ada pasangan yang sesuai. Nah, dalam Islam rukun yang kedua harus ada mempelai wanita. Ini harus ya, dan Berarti harus kalau dihadirkan. mempelainya laki-laki nggak sah ya Sad? Enggak lah. Ya, artinya kalau hanya laki-laki saja. Soalnya emang banyak kan kayak di Thailand itu kan. Itu laki-laki sama laki-laki nikah Allah gitu. Akbar, Sad. na'udzubillah min Kan dzalik. di luar Ya. dari Islam kan. Iya Betul, benar. betul. Makanya jangan sampai yang Islam itu Juga terikut. gitu loh, Nah, jangan betul, sampai betul. terikut. Alhamdulillah. Jadi Sekali harus lagi. tahu kodratnya ya, Luar laki-laki, biasa. Laki-laki perempuan. dan perempuan. Betul. Dan laki menikahnya dengan perempuan, itu Nah. adalah kodrat dari Allah ya. Jangan Luar biasa. perempuan jadi-jadian juga ya kan emang dia perempuan tulen gitu ya. Betul. Soal luar biasa sekali. Jadi sekali lagi harus ini ya, 2 poin utama ini harus dilengkapi. Yang pertama tadi
mempelai laki-laki, kemudian dihadirkan juga di situ harus ada mempelai wanitanya. Nah, setelah mereka sudah cukup, rukun kedua ini sudah dipenuhi, laki-laki ada, wanita ada, maka yang harus dipenuhi yang ketiga sebagai pokok atau rukun nikah yang ketiga harus ada wali. Nah, siapa wali itu? Wali di sini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mempelai wanita, atau calon istrinya, yang bertanggung jawab terhadap calon istrinya, atau bisa dikatakan wali nikah dari mempelai wanita. Nah, cuma ini ada beberapa ikhtilaf, ada yang harus pakai wali, ada yang boleh tidak menggunakan wali dengan beberapa ketentuan. Ada beberapa syarat kapan, di mana dalam suatu kondisi seorang yang menikah tanpa adanya wali. Lantas bagaimana caranya dengan tanpa adanya wali? Bisa nanti diwakilkan dengan wali hakim. Nah, dalam satu kondisi ya misalnya, karena wali nikah ini atau wali si mempelai putri ini biasanya diambilkan dari ayah kandung. Jika ayah kandung tidak ada, lantas bagaimana? Boleh saudara-saudara yang satu keturunan dengan ayahnya, misal paman boleh, kemudian kakek boleh, masih kan satu keturunan dengan ayah. Kalau mereka ayah nggak ada, kakeknya nggak ada, paman juga nggak ada. Nah, ternyata masih punya adik laki-laki, boleh dijadikan wali nikahnya, boleh, monggo silakan. Selama dia masih satu keturunan dari ayahnya, begitu ya. Kalau misalkan adik nggak ada, kakak ada, sudah pakai. Semua nggak ada, waduh, gimana? Baru nanti seperti itu wali hakim. Atau kadang-kadang terjadi fenomena seperti ini, Ustazah. Maaf ya. Fenomena seperti ini Mbak ya. Jadi misalnya dia punya wali hakim, dia punya wali nikah itu lengkap. Bapak ada, kakek ada, atau siapapun yang bisa dijadikan wali itu ada. Namun ternyata mereka tidak berkenan untuk menjadi wali. Dengan satu alasan. Ya, mungkin bukan mungkin bisa jadi grogi, atau memang karena pernikahan itu sebenarnya nggak disetujui gitu loh. Ya, kan ada fenomena seperti itu. Aku nggak mau jadi wali kamu. Kalau kamu masih ngotot nikah sama dia, aku nggak mau jadi wali kamu. Wah, kan ada yang seperti itu. Bapak nggak mau jadi walinya, kemudian sampai kakek, adik, semuanya pokoknya selama dia masih ngotot nikah sama laki-laki pilihan dia, yang bukan pilihan dari bapaknya atau keluarganya, maka saya nggak mau jadi wali. Lantas kalau yang seperti itu bagaimana? Nah, ini sekaligus kami ingin berpesan kepada orang tua mempelai laki-laki ataupun perempuan atau siapapun yang sudah menjadi orang tua dan punya anak yang siap menikah, itu harusnya ketika anak sudah sampai pada usia matang, mampu menikah, jangan dipersulit dong. Nah, bukankah dengan mereka niat untuk kemudian melakukan pernikahan, setidaknya itu sudah menyelamatkan mereka dari kemungkinan berbuat zina, berbuat maksiat dan sebagainya. Maka dalam hal ini kami berpesan terutama untuk orang tua, tolong berikan kemudahan, jalan, support dia, dukung dia untuk kemudian bisa menikah dengan cara yang syar'i, demikian. Maka dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Wahai orang tua, ini anak mau menjalankan syariat Islam yang bagus nih ya, menjaga sebuah rumah tangga melalui proses pernikahan yang diridhoi oleh Allah melalui proses pernikahan. Kenapa harus dipersulit? Harusnya dipermudah dong. Makanya yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Agar mereka juga bisa melaksanakan pernikahan itu sesuai dengan syariat Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian basyiru. Basyiru itu artinya apa? Beri kabar gembira pada mereka, anak-anakmu yang hendak melakukan pernikahan. Jadi gini, misalkan ada datang nih ya, Pak, Mak, saya punya calon nih. Ya, ini kan misalkan karyawan. Bisa jadi karyawan di Wong Solo kerja, kemudian setelah bekerja beberapa waktu melihat ada nih kayak yang ada yang seperti itu. Aduh ya Allah, Ukti ini cantik sekali gitu. Akhlaknya bagus. Masya Allah. Amaliah ya. jalan, sholat duha terus gitu ya. Jadi kan? Ya tidak menutup kemungkinan ya di dalam, karena kalau orang Jawa bilang itu winning tresno jalaran sokong glibet. Artinya. Benar Ustaz, artinya. Butuh translate ya. Dia butuh juga. Sama nih. Oke. Betul. Artinya di bawah ini ini sebenarnya ya. Bukan gitu. Sebenarnya yang benar itu winning tresno jalaran soko kulino. Ya artinya cinta itu akan tumbuh ketika kita itu sering bertemu, sering berjumpa, gitu kan. Kemudian tahu kepribadian, akhirnya cinta itu mulai tumbuh. Nah, tapi ada plesetan seperti ini, winning tresno jalaran sokong glibet, karena ya muter aja di situ ya kan. Maka kalau kita bahasakan seperti gitu, cinlok atau cinta lokasi. Nah,
Ketika si anak sudah menunjukkan, Pak, mohon maaf nih, ada seorang laki-laki matur atau bilang kepada orang tuanya, saya sudah cocok Pak, serak sama si wanita ini di tempat kerja saya, dia cantik, dia solihah, keluarganya baik-baik. Mohon Pak izin, boleh nggak saya nikah sama dia? Dulu kan luar biasa. Ketika anak sudah menyampaikan niat yang baik, niat yang tulus untuk menikah, artinya kan ini sudah mengurangi kemungkinan terjadi kemaksiatan, terjadinya zina juga seperti itu. Nah, tentunya orang tua yang tahu yang kebaikan atau istilahnya jalan yang baik, agama mestinya memudahkan. Nah, kemudian basyiru, kasih dia kabar gembira buat si anak. Kabar gembiranya bagaimana? Oke nak, pokoknya bapak manut kamu. Wah, kalau kamu cocok sama dia, kamu suka sama dia, kamu tahu keluarganya dia oke, Gaskan gitu. gaskan. Kan anak seneng tuh. Bener, Nah, ini namanya basyiru, kasih dia kabar gembira. Nah, kemudian yang terakhir pesannya wala tunafiru. Jangan kamu buat dia itu kabur. Jangan buat si anak laki-laki ini tadi kabur gara-gara dia nggak diizini, nggak dikasih izin sama orang tua. Pokoknya kamu harus nikah dengan wanita pilihan bapak atau pilihan ibu. Nah, kalau kayak gini kan susah, akhirnya kawin lari. Ya terjadi akhirnya ada fenomena kawin lari seperti itu. Jadi sekali lagi kami pesankan untuk bapak ibu yang ada di rumah yang sudah punya anak laki-laki atau perempuan yang sudah siap matang untuk menikah dan izin kepada Anda semua untuk melakukan pernikahan, berikan mereka izin, mudahkan dan jangan dipersulit. Beri mereka kabar gembira bahwa antum siap untuk mendukung secara moral maupun spiritual untuk pernikahan mereka. Insya Allah ini akan membawa keberkahan. Semoga semua orang tua yang ada di dekat kita, sekitar kita itu memang mempermudah anaknya untuk menikah gitu. Karena memang itu terjadi di sekeliling kita ya kan. Ya betul. Kejadian nyatanya kan memang seperti itu, betul. Yang suaminya kurang mapan lah, yang Betul, istrinya betul. mungkin nggak kuliah atau apa, dilihat dari derajat pendidikan dan lain sebagainya. Betul. Itu juga jadi Itu halangan. kewajiban kita juga untuk mengedukasi ya. Betul, Insya betul. Allah. Dengan podcast Aljana ini juga bisa menjangkau ya. Amin, ke amin, semua amin ya kalangan rabbal alamin. Mudah-mudahan. Baik. Nah, itu tadi kan rukun yang ketiga adalah wali nikah. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun yang keempat yang harus juga dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Jadi nikah tidak akan dihukum sah jika tidak ada rukun yang keempat ini juga. Sekali lagi rukun itu pokoknya harus ada. Apa rukun yang keempat? Rukun yang keempat di sini adalah saksi. Harus adanya saksi ya minimal 2 orang yang menyaksikan proses akdun nikah atau akad nikah yang terjadi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian yang terakhir yang menjadi rukun paling inti yaitu adanya ijab dan kabul. Iya pula. Udah lengkap semua nggak ijab kabul ya? Iya, udah lengkap semua, udah 4 ya. Iya, kan jadi Iya, itu. benar. Jadi dia kenapa ditaruh paling akhir ya, rukun paling akhir tapi ini menjadi rukun paling penentu, paling penting karena meskipun ada laki-laki, ada perempuan, syaratnya udah lengkap dari rukunnya udah lengkap, ternyata di ujung nggak ada ijab kabul. Ya nggak bisa. Kumpul aja, ngapain Iya. ini? Nggak ada. Ya makan udah habis pulang. Jadi nggak ada akad gitu kan. Seperti dalam jual beli misalnya. Dalam jual beli kan itu juga harus ada akad. Ya kan saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian yang si pembeli ya kan, kemudian yang pembeli itu saya beli barang ini dengan harga yang disebutkan tadi, saya bayar tunai. Oke, terjadilah ijab kabul, sah barangnya diterima. Begitu juga dengan akdun nikah. Nah, ini terakhir ijab kabul itu harus. Nah, sekarang ada pertanyaan, ijab itu apa? Kenapa ada ijab kemudian baru kabul? Nah, ternyata setelah kita coba beberapa literasi kita baca, ijab itu merupakan proses penyerahan. Penyerahan dari siapa? Penyerahan dari wali perempuan kepada calon suami. Kenapa diserahkan? Karena begini, menikah atau proses penyerahan nikah itu tadi kan ketika nanti sudah dikabul oleh si calon suami, maka setelah itu tanggung jawab wanita yang dinikahi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Jadi penyerahan tanggung jawab. Betul, gitu ya, itu dinamakan ijab. Nah, setelah disampaikan dari walinya, saya nikahkan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulanah dengan mahar sekian, ya dibayar tunai. Kemudian si laki-laki mengkabul. Iya. Apa mengkabul itu? Menerima. Nah, menerima dari penyerahan tadi itu dengan bahasa macam-macam ya kan, di sini ada bahasa Indonesia boleh, ada bahasa saya terima ya. Saya terima, makanya kan bahasanya. Intinya saya terima gitu. Setelah diserahkan si pihak suami karena siap dengan segala izin sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kau memberikan kemudahan, minta ridhonya Allah, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan mahar tersebut dibayar tunai. Saat laki-laki itu selesai menjawabkan mengucapkan sigoh kabulnya tadi itu,
maka arsy Allah bergetar. Masya Allah. Ingat momen pernikahan. Ingat saat-saat itu ya. Tapi nggak gemeteran soalnya yang pakai bahasa Arab putri soalnya. Gitu, Mobil ya. tuh nikah gitu ya. Yang paling gemetar saat menikah itu justru pihak laki-laki loh. Ya kadang-kadang kalau nggak lancar kan ulang gitu kan. Mas mau pakai Kadang bahasa salah, Indonesia. Iya. kadang salah sebut nama. Kalah sebut nama juga. Apalagi kalau nama calon istrinya panjang. Wah, ini wah harus belibet susah-susah jadinya. belibet. Ya panjang ya nih kan? namanya. Malah Cut Putri Nujulia. Oh panjang bos. Jadi kayak gitu. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Aduh, Pak maunya bahasa Arab tapi kayaknya susah nih Pak. Indonesia aja Pak. Tapi sebenarnya Itu kayak pengalaman kemarin tuh kan Iya. saat istrinya ini suami putri sebut nama apa enggak ya? Suami gitu putri ya. kemarin kan udah hafal nih kan. Terus ternyata waktu mau ijab kabul itu Ya, ya. semua kamera tuh di depan muka dia semua Wah, kan. ini. Semua kamera tuh di depan muka bakar gitu kan. Nah, makanya tadi di sini peran saksi itu di situ. Peran saksi itu kan menyaksikan apa yang dilafatkan disampaikan oleh si mempelai laki-laki. Fungsi saksi itu di situ sebenarnya Mbak ya. Kenapa saksi harus ada 2 orang? Nah, biar nanti benar-benar bisa menyaksikan apa yang diucapkan oleh suami dalam ijab kabul tadi itu, Jelas dalam kah sigoh. atau Apakah tidak gitu jelas ya, apa enggak, disebut namanya apa enggak, terus sesuai apa enggak. Kalau memang sudah cocok sesuai, bagaimana? Kan pasti nanti apa namanya itu? Walinya ngomong. Walinya ngomong sah nggak tadi itu sah ya baru yang menyatakan sah atau tidak adalah saksi yang menyaksikan. Nah makanya harus ada saksi, nggak boleh kurang. Kalau nggak sah katanya ulang lagi ya Zan? Ya ulang lagi kan ada beberapa kali itu diulang. itu sambil nunggu kan ini gimana ya jadi nikah kayak Ya Allah gitu kan. Masya Allah itu memang Gemetaran. momen-momen yang sangat sakral ya. Sakral, sangat butuh mental yang kuat gitu kan. Kadang-kadang persiapannya udah seminggu tuh. Tapi pas hari dengnya, pas hari hanya tuh Ngeblank. ngeblank ya, terus kemudian Nggak bisa kok jadi ngomong, salah ya gitu loh. Padahal persiapan sudah mobil tuh Ya nikah malam, atas bijah gitu. ya malam udah saya terima Iya. udah saya terima nikahnya. Sampai di kamar mandi, mohon maaf ya kadang-kadang karena saking groginya di kamar mandi sambil apa gitu ya kan. Mobil tuh nikah watas wijah bil mahril mazkur ya kayak gitu. Seminggu sebelum nikah. Wah, siap-siap. Giliran dengnya hari hanya wah iya ketemu kamera. Apa ya Pak? Pakai bahasa Arab atau Indonesia? Indonesia. Aduh, ini terjadi. Mungkin coba tanyakan ke suaminya antum masing-masing. Udah gemeter Kira-kira. Ustaz. Ini udah keringatnya di sini semua. Nah, itulah Masya Allah. Luar biasa. itu Ustadz misalnya kayak kita kan misalnya menggunakan bahasa Arab gitu Ya. kan. Kemarin Putri kayak jadi parno sendiri gitu loh, terus Putri Ya. nanya ke suami kan, kemarin bilangnya kobil tuh atau kobil tuh, saya kayak Putri nanya lafalnya Kayak nggak gitu, yakin nanti gitu ya. kalau lafalnya salah itu gimana ya, saya gitu kan. Insya Allah lah, insya Allah. Insya Allah, selama niatnya Kan baik, ada saksi, benar, saksi Malah yang kayak parno sendiri karena kan pakai bahasa Arab gitu kan, takut kayak ada salah pelafalan atau apa kan, Betul. jadi nggak tahu ya gimana, tapi kan udah ada saksi, itulah fungsi Betul. saksi. Fungsi ya saksi kan, di situ saksi untuk melihat. mempersaksikan apa yang disampaikan oleh suami ketika menyampaikan sigoh kobul setelah diijabkan oleh wali ya, kemudian dikobul sama suami, kobil tuh nikah atau saya terima kawin dan nikahnya fulanah binti fulanah dan bla 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 sampai selesai. Sebenarnya tuh dengan dia mengatakan saya terima aja tuh udah saya Ustaz ya. Atau Mungkin gimana? Istilah ya, disah Ustaz? tapi kurang sempurna. Nah, maka harus disebutkan sesuai dengan apa yang Dia tadi nerima siapa ini gitu sebenarnya gitu loh Beb. menerima siapa. Nama istrinya kan harus disebut, terus dengan mahar yang bagaimana gitu seperti itu. Jadi semuanya harus diupayakan dijawab dengan sempurna. Oh sama ini juga di masyarakat di masyarakat kan biasa kayak oh itu satu nafas apa enggak gitu kan. Ah, itu nggak penting. ada enggak Ustadz Iya. dalilnya tuh Penting. harus satu nafas. Enggak gitu. ya Ustaz. Kayaknya enggak karena Biar pada tahu nih Ya, kita ya, ya. mengedukasi ya. Enggak kan? harus kalau Yang emang ada dia nanti sesak napas enggak kalau disah, mohon maaf. namanya panjang. Nah, ya, Iya, karena gini sekali lagi pingsan ya deh. kayak orang mau jadi imam ya. Seperti contoh orang mau jadi imam di mihrab itu mohon maaf. Konon ada jin khusus yang mengganggu imam ketika dia berada di mihrab. oh iya. Ada jin khusus. Nah, itu ada jin yang memang tugasnya ganggu imam biar dia grogi, biar nafasnya nggak sampai. Nah, termasuk salah satu ini kan ibadah yang sakral ya, Seumur yang hidup seumur ya. hidup satu seumur hidup dan itu memang sangat tegang, menegangkan sekali. Ada beberapa jin yang memang sengaja datang untuk mengganggu itu agar grogi, agar salah dan sebagainya. Maka dalam hal ini sekali lagi Islam itu kan rahmatan lil alamin. Penuh kasih sayang, penuh rahmat, penuh kemudahan. Saya kira untuk masalah harus satu nafas itu tidak ada anjuran yang seperti itu.
Kalau Jadi memang jangan sampai jadi Nah, patokan kayak gitu. gitu. loh, Ustaz. Patah-patah ya nggak apa-apa, yang Jadi penting nanti- sah. Yang penting lafalnya kan benar. betul. Itu satu napas biar keren-keren aja. Nggak ada itu. Oke. Tadi napasnya terpotong loh itu kayak mana Nggak tuh? apa-apa, yang penting Sah apa enggak sah. gitu? Paling sah. Masya Allah. Jadi gini Mbak, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya harus satu nafas, itu terkesan Maksa ya, Sah? maksa dan Islam ini kok jadi berat kali gitu loh. Nah, aku senang loh dengan ajaran Islam, tapi kenapa kok sepertinya memberatkan? Padahal sampai Allah sendiri itu memberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan kan. Nah, kenapa sesuatu yang mudah harus dipersulit seperti Ini itu. pondasi nikah aja kayak rukun nikah tadi itu emang mudah, Awal emang mudah. yang Mudah. emang yang ada itu Betul. intinya gitu loh, benar ya, wanita ada, calon pengantin laki-laki Betul. ada, ya walinya Ada wali, ada saksinya, emang ijab kabul udah Iya. gitu loh. Simple Pondasinya sebenarnya. aja ringan, masa Ringan. apa Masa yang sampai ditunggu mengucapkan lagi simbol gitu loh. apa sih kabulnya saja sampai harus kobil, waduh. Atau dia ini dulu latihan pernafasan Wah, dulu ini ya kan selama tegang seminggu kali. gitu. Kalaupun memang dia nggak bisa ngafal itu, emang kita dikasih kopean boleh gitu kan? Boleh, Biasanya boleh, catatan boleh. gitu loh. Baca Ya ya. udah daripada Ini udah baca pun masih ya Allah apa bacaannya itu. Dak dikduk betul itu. Bentar, saya pernah mengalami itu ya Allah rasanya. Qabil tu nikah wa taswijah bil mahril malkur halan. Wah, langsung rasanya selesai itu. Sah. Alhamdulillah. Kalau udah dengar kata satu kayak lega Lah, gitu itulah. ya Allah. Masya Allah. Jadi horor. Jadi memang horor ya. Akad nikah itu horor. Baik. Setelah rukun dicukupi, rukun-rukun atau pokok-pokoknya tadi sudah terpenuhi, maka harus dilengkapi yang namanya syarat. Nah, ini seperti iklan di baliho-baliho itu ya. Iklan-iklan promo, makan di sini sekian persen ya kan. Tapi ternyata kewajiban berlaku. ada bintang kecil di pojokan tuh. SNK Syarat gitu dan ya? ketentuan berlaku. Ya. Dia kadang SNK gitu loh. SNK gitu. Ya SNK berlaku tapi kecil. Nah, ini kan kadang-kadang iklan yang menipu seperti itu. Nah, dalam Islam enggak semuanya digamblangkan, dijelaskan. Jadi setelah rukun terpenuhi, tetap harus ada syarat yang juga harus dipenuhi, dan ini menjadi syarat sah daripada pernikahan tersebut. Syarat yang pertama ini juga mudah ya. Jadi harus laki-laki dan perempuan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan itu sama-sama beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena pernikahan yang kita maksudkan di sini adalah pernikahan dalam nuansa syariat Islam. Maka keduanya harus beragama Islam. Tidak boleh salah satu atau mungkin bahkan keduanya ini beragama selain Islam. Tentu ini tidak. Tujuannya juga beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Jadi nggak bisa kalau memang dari awal udah beda akidah. Betul. Jangan seperti dipaksain, dia akan berubah, mohon maaf Lah, ya. begitu. Kembali lagi mohon maaf. Siap. Nah, jadi berarti itu, Mbak ya. Keduanya harus sama-sama beragama Islam agar nanti kemudian ke depannya dalam membina atau mengarungi bahtera rumah tangga ini benar-benar mereka bisa sesuai dengan syariat Islam, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, calon istri. Calon istri itu harus yang bukan mahram. Artinya ketika istri ini adalah termasuk dari golongan mahram, nggak bisa dong. Ya insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz khusus yang akan menyampaikan masalah siapa saja yang menjadi mahram dari laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Jadi intinya wanita yang dinikahi bukan mahramnya, jelas ya, bukan mahram. Kemudian yang ketiga, syaratnya bagaimana? Si laki-laki atau si mempelai pria harus betul-betul mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dari si perempuan. Meskipun ya tadi bapak atau istilahnya keturunan dari garis bapak. Kalaupun memang terpaksa nggak ada seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan, bahwa bisa menggunakan orang yang dipilih, yang ditunjuk menjadi wali hakim atau wali hakim. Karena memang ketidakadaan dari wali nikah yang sudah seharusnya boleh menjadi wali nikah. Nah kemudian syarat yang berikutnya yang ketiga adalah syarat yang keempat, tidak sedang melakukan ibadah haji. Wah, Berarti nggak boleh nih nikah sambil haji. nggak boleh. Memang nikah ibadah, haji ibadah, tapi keduanya tidak bisa dicampurkan dalam satu waktu. Karena haji itu juga sakral, nikah juga sakral. Maka untuk menjaga kekhusyuan dalam ibadah haji, seharusnya nikah tidak dilangsungkan bersamaan saat kita sedang melakukan ibadah Setelah haji. haji mungkin bisa. Nah, setelah haji kan itu besar ya, kalau orang Jawa itu besar ya, bulan besar, bulan Idul Adha. Nah, itu waktunya rame-rame, orang banyak Dia saling nikah. mengumpulkan banyak-banyak pahala gitu, Nah, ibadah udah begitu. siap haji langsung nikah. Wah, Masya luar biasa. Allah. Mudah-mudahan kita dan teman-teman yang di sana yang belum pada nikah juga dimudahkan ya. Amin Allahumma amin. Nah, syarat terakhir. Nah, ini juga penting, perlu kiranya kita perhatikan untuk hal pernikahan itu nggak boleh ada paksaan.
Tuh, kan masih banyak nih kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita pada umumnya, masih ada nikah itu dipaksa. Ya kan? Dijodohin gitu, Ustaz. Dijodohin. Apa Maksudnya macam Siti Nurbaya kali? nah, padahal kita udah 2021 ya kan? Masih ada nikah dipaksa-paksa. Tapi itu Enggak. memang masih ada Ustaz. Masih ada. Banyak yang viral kan, Beb? Banyak yang viral juga. Hanya Gak biasanya ngikutin, mohon maaf. Oh iya, nggak gitu. biasanya ya Mbak Putri, Mbak Asia, yang kebanyakan kenapa sampai harus dipaksa? Biasanya dalam tanda kutip itu ada tendensi. Iya. Tendensi apa? Materi biasanya. Materi, benar. Contoh misalkan kita punya anak cewek, kebetulan juga punya paras yang menarik kan begitu. Nah, terus orang tuanya kerja di salah satu perusahaan yang besar. Nah, terus bosnya punya anak cowok. Karena ingin, nah ini karena tanda kutip ingin mewarisi beberapa kekayaan daripada bosnya, maka si anak perempuannya ini tadi dipaksakan, udahlah kamu nikah sama dia. Kebetulan si anak bos ini juga mau sama dia. Sekali lagi, pernikahan yang dibangun tidak bisa ya kemudian diarungi atau misalnya dilewati dengan paksaan. Cinta itu nggak akan bisa tumbuh karena dipaksa. Cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Iya. Mantap, gitu. mantap. Ya. Benar-benar. Masya Allah. Syaratnya juga mudah berarti ya. Nah, kan? syaratnya cuma itu aja, syarat untuk menikah, dan ketika itu semuanya sudah dicukupi, insya Allah menikah akan sah dan kemudian menjadi halal untuk ke depannya, akan insya Allah bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Insya Allah ya, Allah permudah untuk kita semua Mudah-mudahan, yang belum mudah-mudahan. menikah. Allah cepatkan jodohnya. Amin, amin, Allah amin. lihatkan hilalnya gitu ya. Iya, ini Iya. juga masalah ikhtiarnya juga ya kan Tetap lah. dikencengin. Jangan dia nunggu aja, aku nunggu aja lah, nanti kan ada yang datang. Siapa? Angin. Iya betul. Jadi kayak misalkan kan jodoh di tangan Tuhan. Oke, benar itu benar. Jodoh di tangan Tuhan. Cuma kita jemput sebagai dengan kita jemput dengan ikhtiar. Tunggulah, kan udah di tangan Tuhan gitu. Jangan nunggu jodoh diberikan, kita yang harus ngambil kan begitu. Sesuai Masya dengan clue yang Allah kasih. Iya, benar. Tentunya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semuanya yang masih jomblo, yang masih belum menikah dipertemukan dengan Amin. jodoh pilihan Allahumma Allah ya, amin. sesuai dengan harapan yang kita mau, seperti itu. Amin. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Insya Allah abis nonton podcast dengan tema nikah ini langsung banyak yang akad Mudah-mudahan, nih ya. mudah-mudahan, amin. Kita Allahumma dapat amin. pahala kalau gitu. Menjadikan orang bersemangat untuk melakukan Iya, memotivasi Memotivasi orang, mereka. betul. Makanya jangan lupa dikirim juga ke keluarganya. Iya, pokoknya yang ada sulit-sulit cari saudara. temanya yang pas di podcast Aljana apa nih yang pas. tunjukkan orang tuanya, Bu nih loh Bu, ya Bu, kan saya udah punya jodoh nih Bu, jangan dipersulit Bu, ya kan, mudahin dong, kasih aku kabar gembira, tak terima kan itu bahagia. nih. Ini dalilnya Bu. Iya, Ini gitu. Ustaz ini ngomong loh, bukan Masya saya Allah, gitu. gitu. Masya Allah. Aduh seru nih. Nah Ustadz sebelum kita lanjut lagi kita saksikan dulu Ustadz iklan dari Wong Solo Group. Nah itu tadi produk-produk terbaru dari Wong Solo Group. Nah ada apa tuh Asia di sebelah sana? Ada ayam ungkep, ayam goreng, baru ada sambel. Ada ikan-ikanan juga ada tuh, ikan-ikanan ikan juga. nila, ikan apalagi ya bandeng. Dan tentunya ada sambal-sambal, macam-macam sambal dari Wong Solo Group, sambal penyet, sambal merah, sambal hijau. Wah, Masya Allah. Biasa Masya sekali ya. Allah bisa. Rasanya kalau makan pakai sambal tuh udah enak ya, Aduh, pakai udah. nasi panas, Sambal, itu nasi udah- panas, kerupuk itu pakai udah. telur. Kalau Bisa nggak ada nambah telur dua juga kali nggak apa-apa, biasanya. udah Yang penting pakai- udah ada sambal ya. Ada sambal udah. Lagi orang-orang Sumatera ini ya, Masya Allah. nggak itu ada yang sambal dicari. nggak nendang ya kan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita memasuki di kesimpulan. Oke, siap. Jadi kesimpulannya dalam hal ini mengenai rukun dan juga syarat nikah, ternyata dalam Islam itu semuanya dimudahkan. Ya, bahkan Allah sendiri memberikan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan syariat agama Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Maka mudahkanlah, jangan sampai dipersulit. Sekali lagi, kesimpulannya bagi mereka, terutama Bapak Ibu di rumah yang masih punya anak yang sampai hari ini belum juga menikah, sebenarnya mereka sudah punya jodoh, ya, punya calon, sudah berkali-kali mencoba ikhtiar untuk mengajukan, tapi masih dipersulit karena alasan alasan harta atau mungkin alasan ketidakcocokan dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak perlu lagi dilakukan. Mudahkan, insya Allah. Kalau masalah materi sudah banyak sekali yang menyampaikan tadi, Ustaz di atas atau Ustaz yang kemarin menyampaikan sudah menyampaikan bahwa kalau seandainya kita menikah dalam kondisi fakir atau dalam kondisi miskin,
Allah akan janji, kayakan. Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi kami pesankan sama orang tua, tolong Bu, tolong Pak, mudahkan anaknya untuk menikah. Insya Allah. Nah, kalau antum mudahkan anak itu untuk menikah, nah, ini insya Allah antum dapat pahala, anak dapat pahala, dan juga kemungkinan untuk berbuat maksiat itu akan semakin berkurang. Jadi intinya mudahkan, jangan dipersulit. Masya Allah. Nah itu tadi ya udah jelas sekali penjelasan dari Ustadz Hamid ya akan poin-poinnya itu tadi. Nah alhamdulillah kita udah ada di ujung podcast kita hari ini ya Ustadz ya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Hambali. Beliau adalah pimpinan cabang Ayam Penyet Surabaya Bobotsari. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, perusahaan kami, dan negara kami. Cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan di acara podcast hari ini. Amin ya rabbal Allahumma alamin. Ustadz jazakallah khair. Jazakallah Wa khair jazakallah di podcast khair. kita. Ilmunya bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan dapat segera diterapkan. Iya. Amin ya Allah. Amin. Dan tetap terima kasih Terima kepada kasih Makanku Makanku Ready dan Meal dan Wong Solo Group. Masya Allah. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di Tentunya. channel Wong Solo Group. Podcast Aljana. Aljana bersama meraih syurga. Oke deh. Baiklah, mari kita tutup podcast kita hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya Putri dan rekan saya Asia. mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.